Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita, itu qawaid, kaidah-kaidah tauhid asma was sifat. Kaidah yang ke-10, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Pada asalnya, dalam ucapan seseorang itu dibawa kepada makna yang hakiki. Apa itu makna hakiki? Itu makna yang langsung bisa dipahami. Nggak perlu mikir-mikir lagi. Karena kan ada namanya majaz, kiasan. Kalau kiasan kita terkadang perlu mikir, maksudnya apa ya? Ya. Beda dengan ucapan yang sifatnya hakikat, hakiki. Kita ketika mendengarnya saja langsung kita bisa pahami. Contoh misalnya, saya melihat ular, langsung kita bisa pahami. Ular maksudnya yang sudah kita ketahui, binatang. Ya. Contoh lagi, ibu-ibu melihat berkata, saya pakai baju gamis. Pasti kita akan paham maksudnya apa. Ya. Itu adalah berarti ucapan yang maknanya hakiki. Ada lagi namanya kiasan, majaz. Yaitu ucapan yang diinginkan darinya makna lain. Bukan makna hakiki. Ya. Contoh misalnya, ketika ibu mendengar ada teman ibu berkata, biasanya sih ya, kiasan itu dalam sajak, dalam syair, karena bumbu untuk supaya terlihat indah. Ya. Contohnya misalnya ibu-ibu sekalian, teman ibu berkata begini, aku melihat singa menunggang kuda di medan perang yang berkecamuk. Pasti ibu ketika mendengar itu, masa sih singa menunggang kuda? Gak mungkin ini. Berarti tidak mungkin dibawa kepada makna yang hakiki. Berarti harus dibawa kepada makna apa? Kiasan. Apa itu? Ibu akan mikir, apa maksudnya singa menunggang kuda? Oh, maksudnya laki-laki yang pemberani. Ya. Nah, ini kiasan berarti ibu. Nah, di sini beliau memberikan kaidah bahwa pada asalnya ucapan seseorang itu, bahkan juga ucapan Allah dan Rasulnya, harus dibawa kepada makna yang hakiki dulu. Wala yajuzul intiqal anhu ilal majaz illa biqarinah. Dan tidak boleh berpindah kepada kiasan kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan bahwa itu kiasan.
Nah ini kaidah yang sangat penting, Bu. Karena kaidah ini tentunya nanti akan bertabrakan dengan perbuatan ahli kalam. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Syiah, Maturidiyah, di mana mereka, ya, kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan konco-konconya itu memahami ayat-ayat sifat itu katanya kiasan. Ketika Allah berfirman Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Makna hakiki daripada istawa ala apa? Ala wartafa, tinggi, ya, di atas aras. Itu makna hakiki. Tapi mereka masalahnya menolak sifat Allah, bahwa Allah beristiwa di atas aras. Apa alasan mereka menolak? Katanya gak masuk di akal. Ya, kalau Allah berada di atas aras, katanya berarti Allah butuh tempat. Berarti Allah berbentuk jisim, fisik. Maka, ya, mereka menolak makna ayat itu yang secara hakiki. Akhirnya apa kata mereka? Ini kiasan. Jadi maksudnya gimana dong? Istawa ala itu maknanya di sini istaula, menguasai. Nah, dipalingkan kepada makna hakiki, kepada makna yang dari makna hakiki kepada makna yang lain. Ya. Contoh lagi, Allah berfirman bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Makna dua tangan di sini, ya, secara hakiki adalah tangan. Apalagi bentuknya dua. Tapi masalahnya kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, Jahmiyah, ya, Maturidiyah menolak sifat tangan. Alasannya apa? Alasannya akal-akalan lagi. Katanya kalau Allah punya tangan, konsekuensinya Allah mempunyai fisik, jisim. Nah ini yang selalu digaung-gaungkan sama mereka. Ya, kalau Allah punya tangan, konsekuensinya Allah punya fisik, jisim. Kalau Allah punya jisim, kata mereka, berarti Allah makhluk, sama dengan makhluk. Ini kaidah yang batil. Asalnya karena mereka menolak maknanya hakiki, mereka katakan apa? Ayat ini kiasan. Yang dimaksud dengan yad di sini artinya apa? Kata mereka, yad yang dimaksud di sini kekuasaan atau nikmat. Karena dalam bahasa Arab katanya kata yad, ya, maknanya adalah kekuasaan atau nikmat, jasa. Padahal kalau kita melihat bentuk ayat ini bentuknya dua, musanna, yadahu. Ya. Dan kalau makna dua berarti tidak bisa dipalingkan kepada makna yang lain. Sebab kalau misalnya maknanya kekuasaan, kalau diartikan gimana? Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Mustahil. Tidak mungkin. Masa Allah punya dua kekuasaan? Ya. Maknanya jadi aneh dan rancu. Kalau misalnya artinya nikmat, coba terjemahkan. Justru dua nikmat Allah terbuka. Gimana? Pasal nikmat Allah cuma dua. Nikmat Allah banyak. Bentuknya ini musanna, sehingga maknanya hanya satu. Dan itulah makna yang hakiki. Dalam bahasa Arab makna yang hakiki. Kalau bentuknya dua itu
tidak ada makna lain kecuali satu, yaitu tangan. Karena ayat ini memang sedang membantah ucapan orang Yahudi. Di mana orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Ya. Nah, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Sekarang kamu mengatakan kata tangan yad di sini artinya kekuasaan atau tangan atau apa? Mereka tidak mungkin bisa, Pak, mengatakan kata-kata ini. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Mereka tidak mau untuk tidak mungkin bisa untuk mengatakan ini majas. Sebab kalau dikatakan kekuasaan Allah terbelenggu gimana? Nikmat Allah terbelenggu maksudnya gimana? Iya, tentu maknanya akan jadi rancu. Maka Allah membantah ucapan orang Yahudi ini. Allah mengatakan, ya, bulat aidihim. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Ya. Nah, karena mereka menolak sifat tangan, akhirnya mereka menolak ayat ini dan mengatakan apa? Ini kiasan. Maka kita katakan, maaf Mas, kaidah usul fikih mengatakan pada asalnya ucapan Allah dan Rasulnya, bahkan ucapan setiap manusia harus dibawa kepada makna yang hakiki dulu. Tidak boleh dibawa kepada makna kiasan kecuali dengan dalil. Kata mereka, tapi ini nggak masuk di akal, itu akal ente. Akal ente error. Karena yang di pikiran ente, kalau Allah punya dua tangan, berarti ya yang terbayang di akal ente itu tangan Allah seperti manusia. Berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lain. Adapun kita Ahlussunnah ketika menetapkan bahwa Allah punya dua tangan, maka kita katakan tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Tidak serupa dengan tangan siapapun. Ya. Saya membaca di Instagram ada yang berkata begini, si Badus Salam ini menyifati Allah dengan sifat yang hina, kata. Bahwa Allah punya dua tangan. Hina sekali ini sifat seperti ini, kata dia. Kita katakan subhanallah. Kita menetapkan dua tangan itu sesuai dengan keagungan Allah. Itu bukan hina, justru itu mulia. Yang hina itu kalau menetapkan sifat tangan Allah seperti si tangan apa? Makhluk. Maka kita katakan kepada dia, lagi menurut kami kamu Allah buntung, gak punya tangan. Iya. Karena konsekuensi kamu mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti Allah buntung dong. Nggak punya tangan. Apa kata dia? Oh, kami tidak mengatakan buntung, tidak juga tidak punya tangan, tapi juga tidak buntung. Kita katakan kamu mengumpulkan dua perkara yang saling bertabrakan. Gimana? Tidak punya tangan, tapi tidak buntung. Ini aneh, Pak. Inilah memang Jahmiyah di sini, Pak. Iya. Jadi akhirnya mereka menyifati Allah dengan sifat yang saling bertabrakan satu sama lainnya. Ini mustahil secara akal, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Nah, kata beliau, faqauluhu, maka firman Allah bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. La yuradu bihal yadan wa innama yuradu bihiman ni'mah. Ya. Ucapan kamu mengatakan yang dimaksud dengan yad di sini nikmat, bukan tangan.
berarti kamu sudah memalingkan makna hakiki kepada makna majaz, kiasan. Fala budda min dalil yadullu ala hadzal intiqal. Nah sekarang saya meminta dalilnya. Mana dalilnya yang memalingkan makna yang hakiki ini kepada makna kiasan majaz tadi? Mana dalilnya? Karena dalam kaidah usul fikih, pada asalnya ucapan Allah dan Rasulnya, bahkan ucapan seluruh manusia harus dibawa kepada maknanya yang hakiki dulu. Tidak boleh dibawa kepada makna yang kiasan atau majaz kecuali kalau ada dalil. Dalilnya mana? Saya yakin Pak, mereka tidak akan pernah punya dalil. Dalil mereka cuma satu-satunya Pak. Katanya nggak masuk di akal. Itu aja udah. Karena memang sandaran mereka akal. Ya. Contoh lagi misalnya. Rasulullah SAW bersabda, ketika api neraka berkata terus kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah, masih ada tambahan enggak ya Allah? Dan Allah terus melemparkan sekelompok manusia ke api neraka. Kata Rasulullah apa? Hatta yadu'a fiha rabbul izzati rijlahu. Hingga Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Yang namanya rijal dalam bahasa Arab itu apa? Kaki. Nggak ada makna lain sudah kecuali satu. Dalam bahasa Arab itu, kata rijal atau kodang itu cuma satu. Itu makna yang hakiki, itu kaki. Tapi masalahnya mereka menolak sifat apa? Kaki. Masa Allah punya kaki? Kalau Allah punya kaki berarti Allah berbentuk fisik tuh, jisim, itu lagi alasannya. Ya. Kalau Allah punya kaki berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Itu lagi akal-akalan lagi Pak jadinya Pak, gara-gara terbayang di pikiran mereka kaki makhluk. Ya. Akhirnya apa kata mereka? Yang dimaksud dengan rijal di sini bukan kaki, ini kiasan, kata mereka. Jadi maksudnya apa dong? Yang dimaksud di sini artinya sekelompok manusia, bukan kaki, tapi sekelompok manusia. Ya, berarti mereka sudah memalingkan makna yang hakiki kepada makna yang lain. Ini namanya majaz, kiasan. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan tadi apa? Pada asalnya ucapan Allah dan Rasulnya itu harus dibawa kepada makna apa? Yang hakiki. Tidak boleh dipalingkan kepada makna yang hakiki kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Ya. Maka kita Ahlus Sunnah mengimani Allah punya kaki. Dan bahwa kaki Allah tidak serupa dengan kaki makhluknya. Kaki yang sesuai dengan keagungan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang maha tahu. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walidzalika fa Ahlus Sunnah yubquna 'alal haqa'iq fi nususil asma'i was sifat. La yantaqiluna anha ila majazatiha. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak mengimani ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, demikian pula hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah. Mereka mengimani bahwa itu semua sesuai dengan hakikatnya dan tidak meyakini itu kiasan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu kiasan. Paham tidak Pak? Ini kaidah penting ini Pak. Dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah kita sebutkan kemarin Bapak Ibu bahwa majaz atau kiasan itu membuka pintu kesesatan selebar-lebarnya.
orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, ketika dibawakan nas-nas Al-Quran dan hadis tentang adanya kehidupan akhirat, mereka bilang apa, Pak? Majaz, kiasan itu. Bukan hakiki. Orang yang tidak beriman kepada adanya malaikat, ketika dibawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang adanya malaikat, mereka katakan apa, Pak? Majaz itu, kiasan. Saya yakin, Pak, kaum Asy'ariyah kan beriman kepada adanya malaikat. Ya tidak? Ya. Nah, sekarang ketika kaum Asy'ariyah menghadapi orang yang tidak beriman kepada adanya malaikat, lalu kaum Asy'ariyah membawakan ayat-ayat tentang adanya malaikat, lalu dikatakan itu majaz. Saya yakinnya kaum Asy'ariyah tidak terima itu, Pak. Enggak. Ini malaikat sesuai dengan maknanya yang hakiki ya malaikat. Kamu sudah memalingkan makna kepada yang lain tanpa dalil. Kita katakan kepada Asy'ariyah, kamu juga sama. Kamu memalingkan sifat-sifat Allah kepada makna yang lain. Herannya kalau untuk makhluk kalian tidak berani mengatakan majaz. Tapi untuk Allah kalian berani mengatakan itu apa? Majaz. Heran kita. Makanya pintu majaz ini pintu yang berbahaya sekali, Pak. Ya. Ini kaidah yang ke-10. Pahami baik-baik, Ibu. Kaidah 10 paham nggak Ibu-Ibu? Kaidah yang ke-10 ini paham ya? Sekarang Al-Qaidah al-hadiyata asyarah. Kaidah yang ke-11. La yata'aradu nassun sahihun ma'a aqlin sarih. Tidak akan bertabrakan nas yang sahih dengan akal yang sehat. Akal sehat itu tidak akan bertabrakan dengan nas yang sahih. Nas sahih pun tidak akan bertabrakan dengan akal yang sehat. Kalau ada nas yang sahih yang seakan-akan bertabrakan dengan akal, bisa jadi akalnya yang error. Kalau hadisnya jelas sahih, ya. Kemudian kok dianggap tidak sesuai dengan akal, itu kita tuduh akalnya yang error itu, Pak. Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي أَنزَلَ النَّصَّ وَالَّذِي خَلَقَ الْعَقْلَ. Karena yang menurunkan Al-Quran dan hadis siapa? Dialah yang telah menciptakan akal. Jadi yang menciptakan akal, dialah yang menurunkan Al-Quran dan hadis. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُحِيلُ الْعَقْلَ عَنْ مَعَانِهِ. Dan tentu Allah paling tahu dong mana perkara-perkara yang menurut akal itu mustahil, mana yang tidak. Ya. Wan nusus ala dalalatiha, dan yang namanya nas, dalil itu harus diimani sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Fala yumkin abadan an ya'tiya nassun sahih yata'arad ma'a aqlin sarih. Maka tidak mungkin dalil yang sahih bertabrakan dengan akal yang sehat. Gak mungkin, kata beliau. Wa idza qulna aqlun sarih ay al-aqlus salim min al-afati ad-dakhilah alaih. Apa sih yang dimaksud dengan akal sehat, Bu? Kata beliau yaitu akal yang selamat dari penyakit-penyakit ya, yang merusaknya. Wallati tujibu tirabahu wa adama fahmahu. Di mana penyakit-penyakit ini menyebabkan akal ini jadi kuncang dan tidak paham. Ya. Wa iglaq darbis al-fahmis sahih alaih, bahkan penyakit ini menutup akal untuk bisa memahami dengan benar. Nah ini ya Bapak-Ibu sekalian.
Walidzalika fajami'u man idda'a ta'arudan bainan naqli wal aql innama huwa min ahlil bid'ah. Oleh karena itulah, kata beliau, semua orang yang mengklaim bahwa dalil bertabrakan dengan akal yang sehat, biasanya itu ahli bid'ah. Kenapa? Karena akal mereka nggak sehat. Akal mereka sudah dimasuki penyakit. Wala tuhfaz kalimatun wahidatun an ahli sunnati wal jamaah. Dan tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahwa ada dalil yang bertabrakan dengan apa? Akal. Tidak. Karena ahlu sunnah itu punya kaidah yang agung, Pak. Kaidahnya apa tadi? Bahwa dalil yang sahih tidak mungkin bertabrakan dengan akal yang sehat. Kalau ada dalil yang seakan-akan bertabrakan dengan akal, maka yang dituduh itu akalnya, bukan dalilnya. Beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Asy'ariyah. Mereka mengatakan kalau bertabrakan dalil dengan akal, yang harus dipermasalahkan dalilnya, bukan akalnya. Ini heran. Seakan-akan Allah yang menurunkan wahyu, ya, tidak paham akal. Padahal Allah yang menciptakan akal. Ini mengherankan. Maka tadi Syekhul Islam Taimiyah, Pak, Bu, punya buku yang bagus, Pak. Judulnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Menghilangkan pertentangan antara akal dan dalil. Bagi ibu-ibu yang bisa bahasa Arabnya jago, silakan baca buku itu. Buku itu ada sekitar 8 jilid, tebal. Ya. Dan bahasanya terkadang puyeng, Pak. Karena beliau di situ membantah filsafat dengan bahasa mereka. Kalau kita yang nggak pernah belajar filsafat, puyeng. Ya. Fa'athbata fihi annahu mata masuhan nas fasayattafiqum al-aql. Di mana Ibn Taimiyah dalam buku ini menetapkan, ya, bahwa dalil kalau sudah sahih pasti selalu sesuai dengan akal. Maka dalil-dalil yang dianggap oleh kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, dan semua orang yang menolak dalil, ya, katanya tidak sesuai dengan akal, maka Ibn Taimiyah pun kemudian dia membicarakan dalil itu secara akal, bahwa ini sangat masuk di akal, dan bahwasanya itu tidak bertabrakan dengan akal. Untuk kehebatan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, Kak. Di atas rata-rata beliau itu, ya, IQ-nya. Satu keseiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kata beliau, wa nadhkuru huna mithalai. Kita akan sebutkan 2 contoh dalil yang diklaim katanya bertabrakan dengan akal. Kita akan menyebutkan 2 contoh dalil yang katanya diklaim bertabrakan dengan apa? Akal. Apa itu? Yang pertama, hadis Abu Hurairah, bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Abdi ju'tu falam tut'imni, maridtu falam ta'udni. Hai hambaku, aku lapar tapi kamu tidak memberiku makan. Aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Maka si hamba berkata, ya Allah, bagaimana engkau lapar sementara engkau Rabbul Alamin? Kata Allah, sesungguhnya ada hambaku yang kelaparan, kenapa kamu tidak memberinya makan? Ada hambaku yang sakit, kenapa kamu tidak menjenguknya? Kalau kamu memberi dia makan, kamu akan dapatkan aku di sisinya. Ya. Apa kata ahli bid'ah, Pak, terhadap hadis ini, Pak? Ini dalil yang bertabrakan dengan akal. Ya.
Dan hadis ini harus dibuang, kata dia. Padahal hadisnya sahih. Sebab hadis ini menetapkan sifat yang kurang untuk Allah. Masa Allah kelaparan, masa Allah sakit, tak mungkinlah, kata dia. Maka Ahlussunnah membantah, la yata'arad ma'al aql. Ini tidak bertabrakan dengan akal. Bal huwa muttafiqun ma'al aql kullal ittifaq, justru sesuai dengan akal. Kalau kanat uqulukum salimah, kalau memang akal kalian sehat, ya, tentu kalian akan memahami nas ini dengan benar. Ya. Penjelasannya, wa bayanu dzalik, penjelasannya begini. Annahu indana mithalun wa qa'idatun arabiyyah. Fahadha al-hadits wadihud dilalah la labsa fihi wala iskal. Ya, hadis ini tidak bermasalah. Kita akan berikan sebuah contoh ayat. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apakah kalian atau ada seorang pun yang memahami, ya, annallaha yastaqrid haqiqatan min ibadih? Apakah yang kalian pahami dari ayat ini? Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apakah kalian akan memahami secara hakiki bahwa Allah minjam duit ke kita? Ya. Wal jawab bitabat la, tentu tidak. Lakin al-Arabi yafham min hadha at-tarkib anna al-mu'azzam innama ja'ala hajat al-makhluq ka hajatihi min babil has wa targhib. Orang Arab yang paham dengan bahasa Arab yang fasih, ya, bahwasanya gaya seperti ini adalah menunjukkan kepada, gaya bahasa Arab seperti ini menunjukkan kepada apa? Anjuran, targhib, untuk mereka apa? Berinfak. Ya. Dan supaya membantu orang-orang yang susah. Fahuwa min babi targhib fi kasyil qurbah. Jadi ini dalam rangka untuk memberikan apa? Motivasi. Ya. Demikian pula hadis tadi, ketika Allah mengatakan, "Hai hambaku, aku lapar." Laisal ju'u mudhafan ila Allah haqiqah. Lapar di sini tidak boleh diidhofahkan kepada Allah secara hakiki bahwa Allah lapar, bukan. Bahwa kalian berarti kamu memalingkan dari hakikat ke majaz tuh. Ya. Kita katakan, iya, betul, tapi dengan dalil. Beda dengan kalian dengan tanpa apa? Dalil. Ya. Walakin Allah Ta'ala arada hasad nufus ala raf'il ju' wal hajah anil muhtaj. Akan tetapi Allah ingin memberikan motivasi kepada hambanya supaya mereka memberi makan orang yang kelaparan. Terus mana dalilnya yang memalingkan dari hakikat kepada majaz? Yaitu hadis itu sendiri. Karena hadis itu coba baca dengan lengkap. "Hai hambaku, aku lapar, kenapa kamu tidak memberiku makan?" Maka si hamba berkata, "Bagaimana engkau lapar sementara engkau pencipta alam semesta, Rabbul Alamin?" Maka Allah pun berfirman, "Ama alimta anna abdi fulanan ja'a walam tut'imhu?" Apa kamu tidak tahu bahwa hambaku ada yang kelaparan? Tuh lihat. Berarti ini dalil yang memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Apa kamu tidak tahu ada hambaku yang kelaparan tapi kamu tidak memberinya makan? Ama innaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Kalau kamu berikan dia makan, kamu akan dapatkan pahalanya di sisiku besar. Ya. Jadi dari hadis ini sama sekali bukan sedang menetapkan sifat Allah lapar, bukan. Tapi hadis ini sedang memberikan apa, Pak? Motivasi supaya si hamba itu memberi apa? Makan hambanya. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula, "Hai hambaku, aku sakit."
Kenapa kamu tidak menjengku? Gak mungkin Allah sakit. Betul, Allah tidak mungkin sakit. Allah pun tidak mungkin kelaparan. Sahih. Tapi pahami dengan kalimat hadis setelahnya. Di mana si hamba berkata, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Sementara engkau Rabbul Alamin, gak mungkin sakit. Maka Allah pun menafsirkan kata-katanya itu. Apa kata Allah? Ada hambaku yang sakit, kenapa kamu tidak jenguk? Kalau kamu jenguk dia, kamu akan dapatkan pahalanya di sisiku besar. Berarti Allah sudah menjelaskan di situ makna daripada aku lapar, aku apa? Sakit. Ada dalilnya. Sementara kalian ketika memalingkan justru dua tangan Allah terbuka, makna dua tangan artinya nikmat. Mana dalilnya? Nggak ada. Ketika kalian mengatakan Allah Ar-Rahman alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, bahwa makna istawa itu artinya menguasai, mana dalilnya? Nggak ada. Kalau kami ada, dalilnya jelas di situ. Allah sendiri yang menafsirkan. Nah ini saudaraku seiman. Paham nggak, Bu? Jangan sampai saya ngomong lama nggak paham, pada bengong. Ya. Contoh yang kedua kata beliau. Hadis ini ajidu nafsar rahman min qibal al-yaman. Itu Rasulullah SAW sabda, inni ajidu nafsar rahman min qibalil yaman. Aku mendapatkan nafasnya Ar-Rahman, nafasnya Allah di arah Yaman. Oh, ketemu ahli bidah Bapak. Masa Allah bernafas? Mengherankan ini. Kalian Ahlussunnah yakin Allah bernafas katanya. Berarti Allah butuh oksigen dong. Maka dijawab oleh sunnah. Itu karena otak ente error. Gak paham. Yang dimaksud dengan nafsa di sini tidak seperti yang kalian pahami. Nafsa di sini bukan nafas, Mas. Tapi dari kata tanfis, dari nafasa yunaffisu tanfisan. Artinya nafsa di sini artinya apa? Pertolongan Allah. Iya. Seperti dalam hadis man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi ad-dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang nafasa yunaffisu, tanfis di situ apa? Menghilangkan, menolong, membantu salah satu kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan bantu salah satu kesusahannya nanti pada hari kiamat. Nah, dalam ayat di sini ini ajidu nafsar rahman. Nafsa di sini artinya di situ bantuan Ar-Rahman. Bukan nafas. Ya. Nah ini artinya ya penduduk Yaman itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tidak paham hadis, bagaimana cara memahaminya, ya, akibatnya akan jatuh kepada pahaman. Cuma ya itu Pak, ahli bid'ah belum apa-apa udah menuduh Ahlussunnah gak paham. Padahal mereka yang gak paham. Bagaikan maling teriak maling, lempar batu sembunyi tangan, gak tahu lah yang mana itu. Iya. Nah ini, Bu, Pak. Jadi kaidah yang ke-11 ya. Jadi dalil yang sahih tidak mungkin bertabrakan dengan akal yang sehat. Kalau ada dalil yang sahih seakan-akan bertabrakan dengan akal, berarti yang dituduh mana? Akalnya, bukan dalilnya.
Karena kenapa? Karena dalil itu wahyu dari Allah, pencipta akal. Ya. Kaidah yang ke-12, al-qaidatu tsaniyatu asyarah. An-nuqul allati bimuharati sa'ti bimuharatil uqul la bimu'aradatiha. Dalil, an-nuqul jamak dari naql, artinya dalil. Dalil-dalil yang sahih itu membuat akal kita itu lemah. Bukan menunjukkan pertabrakan antara dalil dengan akal. Artinya, akal kita itu terkadang tidak mampu untuk bisa sampai kepadanya. Karena masalah banyak sekali Pak Ibu, masalah-masalah agama, masalah akidah, masalah keyakinan, akal kita nggak sampai ke sana Pak. Ya. Contoh aja misalnya, tentang adanya adab kubur. Akal kita nggak sampai, gimana adab kubur? Untuk dipikirkan pakai akal susah. Akal hanya bisa mengimani akan adanya adab kubur. Karena dalil tentang azab kubur mutawatir. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang matinya dibakar Ustadz? Bagaimana cara mengadabnya? Hanya Allah yang Maha tahu, itu alam barzakh. Bagaimana orang yang dimakan ikan? Bagaimana diadabnya atau diberikan nikmat padanya? Hanya Allah yang Maha tahu, itu alam barzakh. Hanya ya. Dan Allah mudah melakukan itu semua. Contoh lagi, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ketika kamu mendengar ayat hadis ini, kamu seharusnya jangan berkata begini, ini dalil bertabrak, nggak sesuai dengan akal. Tapi katakan, ini dalil membuat akal takjub. Begitu dong. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tentu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Sehingga akal pun tidak bisa untuk mencernanya. Nah kalau akalnya berpenyakit malah menolak hadis ini dan mengatakan masa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Yang namanya sepertiga malam kan ada terus. Nah ini akal yang berpenyakit seperti itu Pak. Akal yang tidak mengagungkan Allah. Harusnya akal itu takjub. Ini akal malah menolak. Ya. Kalau orang yang beriman, ketika mendengar hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, takjub dia, subhanallah. Betapa hebatnya Tuhanku itu. Padahal dia yang telah menciptakan waktu. Tapi Allah tidak terikat dengan apa? Waktu. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Hanya Allah yang Maha tahu. Akal takjub. Bukan malah berkata, wah ini nggak sesuai dengan akal. Ini biasanya perbuatan orang yang sombong. Seakan-akan akalnya itu lebih hebat daripada apa? Wahyu. Yang pertama kali menolak dalil dengan akal itu siapa? Iblis. Ya. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan ibu-ibu. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, rupanya nggak mau. Ditolak pakai akal. Apa kata iblis? Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan api lebih baik daripada tanah. Harusnya dia dong yang sujud sama saya. Bukan saya yang sujud sama dia. Nah seperti inilah Bapak Ibu. Yang menolak dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah. Yang harusnya takjub dengan sifat Allah yang luar biasa. Allah beristiwa di atas arash. Ya. Dengan istiwa yang sesuai dengan keagungannya. Harusnya takjub. Ini enggak.
Karena penyakitan akalnya mengatakan ini dalil nggak masuk di akal. Nah, ini orang sombong nih. Seakan-akan akalnya itu lebih hebat daripada wahyu. Ya. Fanusus ta'ti bimuharatil ukul. Maka nas itu datang membuat akal itu takjub. Ya, la bimu'aradatiha, tidak datang untuk ya menentang akal, karena akal punya keterbatasan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contoh lagi Allah berfirman, ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian, tidak pula kebangkitan kalian dari alam kubur, kecuali seperti satu jiwa. Artinya manusia yang begitu banyak, ketika Allah bangkitkan dari kuburnya, ya, maka Allah membangkitkan seperti satu jiwa. Mudah bagi Allah. Itu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Dan akal menjadi kagum, menjadi takjub, subhanallah. Kuasa Tuhanku yang luar biasa. Seharusnya demikian pula ketika mengimani ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Kita katakan subhanallah, itu kuasa Allah. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Dan bagi Allah itu mudah untuk tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Nah ini kaidah yang ke-12 ya. Bahwa dalil itu membawa sesuatu yang membuat akal itu takjub. Ya. Kaidah yang ke-13, al-qaidah ats-tsalitsah asyar. Asma'ullahi muttafiqatun min haitsu dzat. Alhamdulillah. Nama-nama Allah dilihat dari zatnya sama. Menunjukkan kepada zat Allah. Mukhtalifatun min haitsu sifat, tapi ya dilihat dari maknanya menunjukkan kepada sifat yang berbeda-beda. Ya. Nama-nama Allah itu ya menunjukkan kepada semuanya, menunjukkan nama-nama Allah semuanya sama, menunjukkan kepada zat Allah. Kalau menunjukkan kepada zatnya sama semua. Tapi secara makna, nama-nama Allah itu menunjukkan kepada sifat yang berbeda-beda. Ya. Kaidah ini Pak, kaidah Ahlussunnah untuk membantah kaum Mu'tazilah. Di mana kaum Mu'tazilah mengatakan nama-nama Allah itu sama semua. Enggak ada yang berbeda. Karena Mu'tazilah kan punya keyakinan apa Pak? Mengimani nama, mengingkari sifat. Kaum Mu'tazilah itu mengimani nama Allah dan mengingkari apa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Jahmiyah mengingkari nama dan sifat seluruhnya. Kalau Mu'tazilah mengingkari mengimani nama Allah dan mengingkari sifat Allah. Tapi mereka ketika mengimani nama Allah beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini setiap nama Allah itu mempunyai makna-makna yang menunjukkan kepada sifat yang berbeda-beda. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan nama Allah tidak menunjukkan kepada sifat. Dan nama Allah itu sama semua. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ya. Nah, ini keyakinan siapa? Mu'tazilah.
Adapun Ahlus Sunnah kita katakan, contoh misalnya nama Allah apa? Ar-Rahman. Menunjukkan kepada apa? Zat Allah. Naam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi. Semua menunjukkan kepada zat Allah. Maka dari sisi ini sama semua. Menunjukkan kepada zat Allah. Karena zat Allah satu. Tapi secara makna beda. Ar-Rahman maknanya apa? Yang maha penyayang. Al-Qawi maknanya apa? Yang maha kuat. Al-Aziz maknanya apa? Yang maha perkasa. Berarti secara makna menunjukkan kepada sifat yang berbeda. Nah, ini yang tidak disetujui oleh kaum Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah tidak mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Sebuah contoh saja yang mudah untuk dipahami. Hari kiamat itu ada berapa nama, Pak? Banyak. Ada Yaumul Qiyamah, Yaumut Taghabun, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, Al-Yaumul Akhir. Semua nama ini menunjukkan kepada apa? Hari kiamat. Tapi maknanya beda-beda tidak? Beda-beda. Yaumul Qiyamah artinya apa? Hari kebangkitan berdirinya manusia. Yaumul Akhir artinya apa? Hari akhir. Ya. Al-Qari'ah apa artinya? Dari kata qara'a. Yaqra'u. Yang membuat hati manusia ketakutan. Ya. Maknanya beda-beda. Secara makna menunjukkan kepada sifat hari kiamat yang berbeda-beda. Tapi secara keseluruhannya menunjukkan kepada hari kiamat semuanya. Sama halnya nama-nama Allah semuanya menunjukkan kepada zat Allah sama. Tapi makna-maknanya setiap nama Allah itu mempunyai makna sifat yang berbeda-beda. Mudah sebetulnya dipahami seperti ini. Atau orang awam pun mengimani seperti ini, Pak, orang awam. Cuma asalnya orang Mu'tazilah ahli kalam itu jadikan sesuatu itu dijelimet, Pak. Karena akal mereka yang rusak, bikin kaidah-kaidah yang rusak, akhirnya yang mudah dipahami jadi jelimet sama mereka. Ya. Ini kaidah yang ke-13. Kaidah yang ke-14. Al-Qaidah Ar-Rabi'ah Asyar. Akhbarul ahad hujjatun fi babil asma'i was sifat. Bahwa khobar ahad, hadis ahad, adalah hujjah untuk menetapkan nama dan sifat Allah. Apa sih, Pak? Hadis ahad, Pak, Bu? Mungkin Bapak Ibu yang ada yang pernah belajar ilmu mustalah. Dalam ilmu mustalah hadis itu dilihat dari jalan-jalannya yang sampai ke kita ada dua. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis apa? Mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir, Ibu-ibu? Hadis mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak ini ada pada setiap tingkatan-tingkatan sanad. Ya. Dan mustahil secara akal mereka bersepakat di atas kedustaan. Secara kebiasaan tidak mungkin mereka berdusta, ya, bersepakat di atas kedustaan.
di mana periwayatannya diriwayatkan dengan panca indera. Jadi hadis mutawatir itu harus terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Syarat yang pertama, diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Ya. Syarat yang kedua, jumlah banyak ini ada pada setiap tingkatan sanad. Sahabatnya ada 10 misalnya. Tabi'innya ada 20 misalnya. Syarat yang ketiga, secara kebiasaan gak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Kenapa? Karena orang-orangnya bertakwa semua, jujur semua. Gak mungkin bersepakat di atas kedustaan. Syarat yang keempat, hadis itu diriwayatkan dengan panca indera. Seperti aku melihat Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW, aku memegang tangan Rasulullah SAW. Bukan hasil dari pendapat akal. Bukan. Ya, paham gak Bu? Nah, ini 4 syarat hadis mutawatir. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka disebut hadis itu hadis ahad. Contoh, diriwayatkan oleh 3 orang. Jumlah 3 orang ini masih masuk dalam kategori apa? Ahad. Ya. Contoh lagi, syarat yang kedua tidak terpenuhi. Apa itu syarat yang kedua? Jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tabaqat sanad. Contoh misalnya, di seluruh tabaqatnya ada 10 atau 20. Tapi di tingkatan sahabat cuma 2 orang. Maka ini tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Ini disebut dengan hadis aziz, hadis ahad. Paham Bu? Bisa bedain? Kapan muncul pembagian hadis mutawatir, hadis ahad? Munculnya pembagian mutawatir dan ahad itu ketika di akhir-akhir zaman. Ketika ilmu hadis sudah dimasuki ilmu kalam. Lalu diketahui Pak Bu, ilmu kalam itu banyak memasuki ilmu syariat Pak. Ilmu yang paling banyak kemasukan ilmu kalam itu 2. Ilmu usul fikih dan ilmu hadis. Di zaman sahabat, pembagian hadis antara mutawatir dan ahad belum ada. Zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in belum ada. Pasti belakangan-belakangan aja ketika sudah muncul ilmu kalam, baru ilmu hadis mulai dibicarakan dengan ilmu kalam. Hadis dilihat dari jumlahnya yang sampai kepada kita, jalan-jalannya ada 2. Ada mutawatir dan apa? Ahad. Adapun hadis mutawatir, semua firqah Islam sepakat menerimanya Pak. Mu'tazilah menerima. Iya. Adapun hadis ahad, nah ini ditolak oleh banyak kelompok Islam. Di antara Mu'tazilah. Mu'tazilah menolak hadis ahad. Kata dia apa? Karena ahad itu katanya secara akal hanya menunjukkan kepada dugaan. Ya. Sedangkan dugaan itu tidak bisa dijadikan hujah. Dugaan itu tidak bisa dijadikan apa? Hujah. Ini keyakinan orang Mu'tazilah menolak hadis ahad secara keseluruhan. Sandarannya untuk menolak hadis ahad apa? Akal. Karena memang orang Mu'tazilah punya kaidah akal itu segala-galanya Pak. Ya.
Makanya mereka banyak sekali menolak hadis ahad, Pak. Pokoknya setiap itu hadis ahad ditolak. Baik masalah hukum maupun masalah akidah, pokoknya ditolak semuanya. Sehingga berapa banyak hukum-hukum syariat ditolak oleh mereka hanya karena hadisnya apa? Ahad. Banyak akidah kaum muslimin ditolak oleh mereka hanya karena hadisnya apa? Ahad. Ya. Muncul lagi di belakangan kemudian Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah membedakan antara akidah dan hukum. Kata mereka, hadis ahad hanya diterima dalam masalah hukum. Adapun masalah akidah ditolak. Alasannya apa? Akal lagi. Apa kata mereka? Karena akidah itu artinya keyakinan. Berarti harus ditetapkan oleh sesuatu yang yakin. Sedangkan hadis ahad itu hanya menghasilkan apa? Dugaan. Mana mungkin keyakinan ditetapkan oleh dugaan? Ya, dugaan pun juga, kalaupun misalnya itu dugaan kuat, belum sampai kepada yakin. Mana mungkin sesuatu yang yakin ditetapkan oleh sifatnya apa? Dugaan. Atas dasar akal-akalan itulah, Pak, mereka menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Dan kelompok yang memegang keyakinan ini HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang dibubarkan sama pemerintah, alhamdulillah, Pak. Ya. Mereka kekeh menolak hadis ahad dalam masalah apa? Akidah. Karena mereka memang pengikut Taqiyuddin An-Nabhani, dan Taqiyuddin An-Nabhani ini akidahnya Asy'ariyah. Ya. Berapa banyak akidah Ahlussunnah yang ditolak oleh mereka hanya karena hadisnya apa? Ahad. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah keyakinannya apa? Hadis ahad selama itu sahih, itu hujah untuk menetapkan akidah maupun hukum. Ya. Pernah, Pak, Syekh Albani debat sama orang HTI, Hizbut Tahrir, tentang masalah ini, Pak. Syekh Albani hanya menjawab, bertanya satu pertanyaan saja. Apa itu? Kata Syekh Albani, wahai kamu punya keyakinan akidah bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Betul? Kata dia apa? Betul. Sekarang tolong tetapkan akidah kamu ini dengan dalil yang mutawatir. Ada? Paham nggak, Pak? Karena kan mereka punya keyakinan. Keyakinan mereka apa? Bahwa hadis ahad wajib ditolak dalam masalah akidah. Ini kan keyakinan. Sekarang saya minta dalil yang mutawatir yang mengatakan bahwa hadis ahad ditolak dalam masalah akidah. Ada nggak? Bingung, celingokan, Mbak. Loh, kamu sekarang menetapkannya pakai apa? Ya akal. Ya subhanallah. Sementara kamu mengatakan hadis ahad, masalah akidah hanya bisa ditetapkan oleh dalil yang mutawatir. Dan ini akidah kamu. Kamu sendiri tidak bisa menetapkan hadis yang mutawatir untuk menetapkan akidahmu. Nah, kan kebingungan, Pak. Ya. Kalau misalnya dikatakan akal, dalam akidah Asy'ariyah, akal itu tidak bisa menilai baik dan buruk. Tahsin dan takbih itu. Di antara keyakinan Asy'ariyah itu, akal tidak bisa menilai itu semuanya. Walaupun kemudian Asy'ariyah
Fakhrul Razi beda lagi Pak. Yang merusak Asy'ariyah ya, semenjak munculnya Fakhrul Razi itu dia punya kaidah mirip dengan Mu'tazilah persis, di mana Fakhrul Razi ini mengatakan setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib didahulukan akal dulu. Karena akal itu sifatnya pasti, dalil itu sifatnya dhonni katanya. Ini kaidah yang mereka buat-buat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faham beda Pak? Nah, kita lanjutkan lagi ke kaidah yang ke-14 ini Pak. Bahwa hadis ahad itu hujjah untuk menetapkan apa? Nama dan sifat Allah. Hadis ahad itu hujjah untuk menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, di zaman Rasulullah SAW tidak pernah dibeda-bedakan antara ahad dan mutawatir. Rasulullah SAW mengirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Mendakwakan apa Pak? Rasulullah SAW mengirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Mendakwakan apa? Mendakwakan akidah dan hukum syariat. Ya tidak? Sahih. Sekarang Yaman, ketika Mu'ad pergi ke Yaman berapa orang? Sendiri. Kalau satu orang ahad namanya kan? Kalau menurut keyakinan mereka, kalau satu orang kan belum tegak hujjah. Karena dianggap apa? Ahad. Pasti Nabi akan mengirim jumlah yang mutawatir dong. Yang banyak, 10 orang ke Yaman sekaligus. Enggak, Rasulullah hanya mengirim Mu'ad 1 orang. Untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, mendakwahkan hukum-hukum syariat. Itu menunjukkan bahwa satu orang selama dia adil, bertakwa, jujur, sudah cukup. Iya. Bayangkan Pak, kalau misalnya gara-gara khobar 1 orang ditolak semua, antum ceramah di podium, maaf Pak, Anda ahad. Kami tidak bisa terima. Ya, susah Pak. Ya. Maka dari itulah saudaraku seiman, di zaman Rasulullah nggak pernah dibeda-bedakan jumlah mutawatir, jumlah ahad, nggak pernah. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, nggak pernah dibeda-bedakan sama sekali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Hai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik membawa berita, maka tabayun dulu. Kalau ada orang fasik itu siapa? Pelaku dosa besar. Orang fasik ya. Kalau ada orang fasik membawa berita, tabayun dulu. Cek dulu, periksa dulu. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini apa Pak? Kalau orang itu tidak fasik, dia terpercaya, bukan pelaku dosa besar, dia jujur, dia bertakwa, perlu ditabayun? Tidak perlu lagi. Yang perlu ditabayun siapa? Yang fasik. Adapun kalau orangnya tidak fasik, tidak perlu ditabayun, karena sudah dipercaya. Dan ayat ini kata Imam Al-Qurtubi hujjah untuk menerima hadis ahad, pengabaran 1 orang. Yang apa? Yang sifatnya bertakwa, jujur, ya, takut kepada Allah, tidak pernah berdusta dan tidak mengalalkan dusta. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kaidah ini, kaidah yang ke-14, bahwa hadis ahad itu hujjah untuk menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Paham Bapak dan Ibu? Ya. Nah ini.
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah selama sanad hadisnya sahih, walaupun itu ahad, mereka berhujjah dengannya, baik dalam masalah akidah maupun hukum. Bahkan Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid menyatakan adanya ijma' para seluruh ulama Ahlussunnah bahwa khabar ahad wajib diterima dalam masalah hukum maupun akidah, dan mereka tidak pernah membeda-bedakannya, Pak. Karena yang namanya hukum nggak lepas dari akidah, Pak. Hukum tidak lepas dari apa? Akidah. Contoh, apa hukumnya takbiratul ihram dalam sholat? Hah? Wajib, rukun, oke. Wajib diyakini tidak? Apa hukumnya sholat 5 waktu? Hah? Wajib. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, hukumnya apa, Pak? Kafir. Berarti hukum mengandung akidah tidak? Hukum pasti mengandung akidah, tidak bisa dipilah-pilah. Tidak bisa dipilah-pilah antara hukum dan akidah. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Wajib diyakini tidak bahwasannya puasa Ramadan hukumnya wajib? Harus. Kalau ada orang yang mengingkari hukum Ramadan, kewajiban Ramadan, kafir tidak, Pak? Kafir. Ya. Apa hukumnya haji? Wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban haji, apa? Kafir. Apa hukumnya berzina? Haram. Kalau ada orang yang mengingkari keharaman zina dan mengatakan enggak, zina halal, kafir tidak, Pak? Kafir. Berarti hukum tidak bisa dipisahkan dengan apa? Akidah. Makanya sangat aneh, Pak, orang yang memilah-milah antara akidah dan hukum. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini kaidah yang ke berapa tadi? 14. Sekarang kita masuk kaidah yang ke-15, al-qaidah al-khamisah asyar. Babu sifat khabari mahdun walil aqli fihi majal. Sifat-sifat Allah itu bentuknya adalah pengabaran. Sifat-sifat Allah itu bentuknya adalah apa? Ya. Pengabaran. Walil aqli fihi majal, dan akal pada waktu itu bisa memahaminya tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan maknanya, tapi akal tidak bisa memahami dari sisi kaifiatnya, tata caranya, Pak. Contoh tangan, akal paham maknanya tangan, tapi bentuk tangan Allah akal tidak paham. Paham tidak? Makanya tafwid menyerahkan nas-nas sifat kepada Allah itu ada 2 keadaan. Coba pernah kita jelaskan juga. Yang pertama menyerahkan ya tata caranya, bukan maknanya. Maka ini tafwid yang benar. Tafwid itu artinya menyerahkan. Dengan mengatakan begini, Allah punya tangan, tapi bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Nah ini benar, Pak. Ini akidah salaf. Yang kedua, tafwid yang batil, yaitu menyerahkan makna daripada dalil tentang nama dan sifat Allah. Dan dengan mengatakan begini, bal yadahu mabsutatan. Apa makna yadah? Hanya Allah yang Maha tahu, nggak tahu. Ar-Rahman ala arfi istawa, maknanya apa? Hanya Allah yang Maha tahu, nggak tahu. Maknanya hanya Allah yang tahu.
Ini tafwid yang batil. Kalau Ahlussunnah meyakini bahwa maknanya kita bisa pahami, tapi caranya kita tidak paham. Makanya orang yang mengatakan bahwa tafwid secara mutlak itu keyakinan salaf, ini kesalahan besar, Pak. Ya. Salafus saleh mereka mengimani makna-makna ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Tapi mereka mentafwid kaifiyahnya, tata caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa sifat Allah itu berbentuknya pengabaran. Apa maksudnya, Pak? Ya. Kata beliau, ay annahu mauqufun jumlatan wa tafsilan al-adillah fala majal al-aqli fi itsbati fi ma lam yarid bihin nas. Artinya bahwa masalah nama dan sifat Allah itu harus menunggu pengabaran dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh hanya ditetapkan oleh akal. Ya. Contoh misalnya, Ahlussunnah menetapkan Allah punya sifat wajah. Ya. Kenapa? Karena ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ahlussunnah menetapkan Allah punya dua tangan. Ya, karena ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ya, karena ada dalilnya di Al-Quran dan hadis. Berdasarkan apa? Pengabaran dari Allah langsung. Demikian pula Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Ya. Tapi Ahlussunnah paham secara akal, paham maknanya, tapi tidak paham kaifiyah dan tata caranya. Ya. Sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu sudah diketahui secara bahasa. Wal kaifu majhul. Bagaimana tata caranya tidak tahu, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan tentang tata cara bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, ya. Al-aqlu fi hadzal bab taba'an linnas. Akal dalam permasalahan ini harus mengikuti dalil. Bukan malah menolak apa? Dalil. Kal hayati wal ilmi wal ulu wal wujud wal sama' wal basar wal ghadab wal rahmah wal ridha. Seperti sifat hidup, Allah maha hidup. Akal wajib ikut dan menetapkan Allah maha hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan kehidupan apa? Makhluk. Allah berilmu. Naam. Allah ada. Ya. Allah mendengar, melihat. Demikian pula Allah marah, Allah merahmati, Allah berada di atas langit. Itu semua harus ditetap akal harus ikut karena ada dalilnya. Ya. Karena sifat-sifat ini tidak mungkin bisa ditetapkan oleh apa? Akal. Kewajiban akal ngikutin sesuai dengan pengabaran dari Allah. Yang lebih tahu tentang sifat Allah siapa? Allah. Adapun manusia jangan sok tahu. Kan aneh ya Pak. Kalau manusia menetapkan sifat untuk Allah hanya berdasarkan dengan akalnya. Ya Allah, engkau wajib punya sifat begini. Engkau nggak boleh pakai sifat. Ini kan hamba yang kurang ajar, Pak. Seharusnya kan kita sebagai hamba, karena kita ilmunya sedikit, ngikutin berita dari Allah yang Allah kabarkan tentang sifat-sifat dirinya, imani saja sudah. Ya.
Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini kaidah yang ke-15. Ya. Baik, saya kira cukup. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kaidah yang ke-16. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.